Halo semuanya, selamat datang kembali di Cerita Nulis. Di video kali ini gue pengen sharing tentang perspektif dalam cerita atau point of view. Jadi di sini sebenarnya gue itu pengen cerita aja, pengen sharing tentang alasan gue memilih point of view yang sekarang ada di dalam cerita gue. Jadi point of view itu kan seperti yang teman-teman tahu lah, itu ada beberapa jenis. Tapi yang cukup populer itu adalah point of view orang pertama dan point of view orang ketiga. Dimana kalau point of view orang pertama itu biasanya pakai aku, dan itu point of view benar-benar kayak satu tokoh yang menceritakan segala ceritanya. Lalu ada juga point of view orang ketiga. Biasanya point of view orang ketiga itu kita langsung nyebut nama tokohnya, nama karakternya. Dan gue sendiri ya, setelah berapa ya, 16 tahun lah ya per video yang dibuat itu, gue kan udah sering banget buat cerita. Gue udah mengeksplor dua point of view ini. Dan bahkan bisa dibilang ya, gue cukup sering pakai yang point of view orang pertama. Nah, point of view orang pertama ini kan ada orang pertama yang benar-benar cuma tahu satu perspektif dia aja sebagai tokoh. Ada juga point of view yang orang pertama serba tahu, jadi dia lebih kayak observer atau orang yang memantau. Nah, sedangkan point of view orang ketiga ini adalah salah satu point of view yang jujur jarang banget gua pakai di tahun-tahun sebelumnya. Karena gue sebenarnya agak risih ya, ketika nulis cerita itu gue sering menyebut nama karakternya atau menggunakan kata ganti untuk si nama karakternya. Misalnya Ringo dari si Bos Rumahnya Laku, kata gantinya pemuda itu, atau enggak kata gantinya dia. Nah, gue lumayan risih menggunakannya, bukan karena apa ya, karena gue merasa gue butuh pengganti yang lain. Jadi misalnya nih untuk si Ringo ini, gue udah pakai kata dia, gue udah pakai kata pemuda itu, gue harus pakai apa lagi? Nah, itu yang perlu gue pikirin. Karena jujur gue merasa kalau diulang-ulang terus agak lumayan apa ya, mengganggu aja buat gue secara personal. Dan meskipun gue sempat lempar ke adik gue untuk baca, ya dia nggak mempermasalahkan itu, dan mungkin dia nggak aware ya. Cuma untuk gue sendiri, gue pengen ada kayak variasi gitu. Nah, ini yang membuat gue lumayan apa ya, challenging lah untuk menggunakan point of view orang ketiga ini. Nah, dari point of view pertama dan point of view orang ketiga, ini kenapa gue memilih point of view orang pertama? Jadi di awal-awal dulu gue mulai nulis itu, gue merasa point of view orang pertama itu lebih mudah untuk mengutarakan ya apa yang gue lihat. Jadi gue mengasumsikan diri gue ini adalah seorang tokoh utama. Anggaplah namanya A. Nah, si A ini itu adalah gue, makanya gue bisa mengungkapkan apa yang ada di pikiran gue melalui si perspektif A ini. Dan ibaratnya gue tuh memilih point of view orang pertama yang limited. Jadi apa yang gue lihat, apa yang gue ucapkan, apa yang gue rasakan itu bisa langsung gue statement. Jadi gue ibaratnya bodoh amat dengan pemikiran si karakter yang lagi berhadapan sama gue itu. Sehingga ibaratnya saat itu gue justru merasa bebas, merasa bisa mengeluarkan segala imajinasi gue di dalam point of view orang pertama yang terbatas ini. Nah, untuk point of view orang pertama yang serba tahu ini gue belum pernah pakai ya. Kayaknya seingat gue nggak pernah pakai, karena ya menurut gue itu kayak narator aja. Mungkin lebih kepada bukan cerita novel atau cerita cerpen ya. Gue pakainya ini di drama-drama yang pernah gue buat di zaman-zaman sekolah dulu. Itu ya pakai naratornya sebagai point of view orang pertama yang serba tahu. Jadi dia semacam menceritakan apa yang dirasakan atau dilakukan oleh karakter-karakternya. Dan ya gue nggak mau masukkan itu ke dalam cerita ya, tanda kutip, yang gue buat, karena yaitu tujuannya untuk tugas sekolah. Lalu sekarang ini cerita-cerita yang gue buat mulai dari Job Hunter, lalu sekarang Bos Rumahnya Laku, itu menggunakan point of view orang ketiga.
Sebenarnya gue pernah bikin ada beberapa cerita juga yang belum pernah gue rilis ya, yang masih nyangkut di laptop. Itu juga udah mulai pakai perspektif orang ketiga. Kenapa gue mulai mengeksplor ini? Karena gue mulai memberanikan diri. Itu yang pertama, gue memberanikan diri untuk menggunakan point of view ini. Lalu gue juga melihat bahwa point of view ini punya kapabilitas yang lumayan bisa menjelaskan banyak hal. Nah, ini terlihat karena kan gue lumayan sering baca bukunya Agatha Christie itu, yang rata-rata dia itu pakai point of view orang ketiga. Dan ini yang membuat gue berpikir atau merubah pemikiran gue tentang point of view orang ketiga, bahwa oh, bisa sebebas ini ya kalau lu benar-benar pinter menggunakan kata-kata. Dan itu masalahnya, banyak kosakata. Ini yang menjadi challenge gue ya sebagai author atau penulis baru ya, yang harus kembali mengasah kosakata itu. Jadinya ya gue kalau berani atau nekat menggunakan point of view orang ketiga ini, ya berarti gue harus siap menggali kembali, mempelajari kembali, mengumpulkan kosakata baru agar pembawaan ceritanya itu ibaratnya menjadi lebih menarik. Karena ya ketika lu mengucapkan atau menyatakan kata yang berulang-ulang, itu tentunya kan jadi semacam hal yang membosankan ya. Tapi kalau lu ganti dengan kata-kata yang sebenarnya serupa, itu justru kayak kitanya nggak jenuh sebagai pembaca. Dan itu yang gue rasakan ketika gue baca novel-novel yang pakai point of view orang ketiga. Gue merasa mereka keren karena bisa menyatakan banyak hal yang sama tapi dengan kata yang diulang-ulang. Ya maksudnya maksud yang berulang-ulang tapi katanya berbeda, itu maksud gua. Makanya ya mulai dari cerita si Job Hunter dan selanjutnya kemungkinan besar gua akan mulai mengeksplor point of view orang ketiga ini, karena gua bukan hanya ingin membuat cerita, gua juga ingin belajar menjadi penulis atau author yang lebih baik, meningkatkanlah skill gua. Nanti ketika gue merasa udah bukan merasa udah pede sih, kayak merasa skill gue udah mumpuni, gue pengen balik lagi sih ke point of view orang pertama. Mungkin nggak perlu nyampe skill gue mumpuni ya, mungkin akan beberapa kali gue balik ke point of view pertama, tapi secara quantity gue akan memperbanyak sih point of view orang ketiga ini. Karena ya setelah gue mencoba menulis, terutama ya di Bos Rumahnya Laku itu challenge-nya jauh lebih banyak, karena banyak kata-kata atau adegan-adegan yang harus gue ungkapkan dengan sangat baik, berbeda dengan Job Hunter. Kalau Job Hunter kan sebenarnya lebih realistis, gue masih bisa menyatakan karena gue berpengalaman untuk melakukan itu. Sedangkan kalau yang Bos Rumahnya Laku ini benar-benar dari fantasi gue, dari imajinasi gue, yang ini jadi lumayan challenging. Ya, itulah sedikit update untuk video kali ini ya. Memang nggak update tentang ceritanya itu sampai mana, karena gue lagi terhalang akan suatu hal ya. Ada aktivitas yang membuat gue kesulitan untuk update. Tapi tetap udah gue cicil kok, jadi bisa dibilang aman. Paling ya nanti update selanjutnya akan jauh lebih banyak dibandingkan update-update sebelumnya. Karena ya itu, gue juga lumayan ngejar nih si deadline-nya itu. Makanya di video kali ini gue cuma sharing tentang alasan gue memilih point of view dalam cerita yang sedang gue buat ini, dan bahkan untuk kedepannya. Karena ya gue yakin pasti teman-teman terutama yang baca itu mungkin ada yang lebih nyaman dengan point of view tertentu, ada juga yang mungkin biasa aja, ada juga penulis yang lebih nyaman menggunakan point of view tertentu. Dan di sini gue cuma sharing tentang bagaimana gue menggunakan point of view yang ada. Dan ya itulah, jadinya gue nggak begitu ibaratnya ya ngasih tips, enggak, lebih ke sharing aja. Ternyata gue make ini karena gue pengen menguji ini. Dan jujur dari pembahasan gue tadi itu kan point of view ketiga justru kayak kelemahan gue, tapi gue mencoba explore ke sana. Jadi ya kayak semacam menantang diri lah, karena gue pengen mengembangkan diri juga. Oke, gue rasa itu aja. Thank you buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa
like, share, dan subscribe channel Cerita Winky. Dan nantikan video selanjutnya. Thank you semuanya.